tersebut telah saya putuskan. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Halo, selamat siang semuanya. Yang lagi heboh adalah mengenai kasus ekspor CPO. Kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung baru menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Pasal-pasal yang disangkakan antara lain pasal 54 ayat 1 huruf A, 54 ayat 2 huruf A, B, E, dan F, serta 2 peraturan Menteri Perdagangan mengenai domestic price obligation dan domestic market obligation, serta 1 peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri, serta 1 peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dan dari pasal-pasal yang tadi dan dari peraturan-peraturan yang tadi nggak ada satupun sanksi pidana. Lah tiba-tiba muncul, seiring jalannya waktu, perkembangan kasus ini muncul pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sehingga pertanyaannya adalah apakah perbuatan ekspor CPO, kegiatan ekspor CPO adalah perbuatan melawan hukum? Saya kira sebuah kebijakan yang lazim, hanya menurut saya agak terlambat Presiden mengambil kebijakan ini karena biasanya dalam situasi kelangkaan stok yang masif dan harga naik tinggi, lazim untuk dilakukan pembatasan ekspor secara menyeluruh terlebih dahulu. Apakah perbuatan ekspor CPO adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara? Tentu tidak. Sehingga Bapak Jaksa Agung, kenapa pasal 2, pasal 3? Justru negara sangat diuntungkan dari kegiatan ekspor CPO. Ya, negara sangat diuntungkan dari kegiatan ekspor CPO karena negara menerima pajak ekspor CPO dan bea keluar CPO. Jadi negara sangat diuntungkan. Dan terlebih lagi, periode Januari 2022 hingga Maret 2022, nilai ekspor CPO adalah sebesar 411 juta dolar Amerika. Artinya apa? Dari angka sebesar itu, berapa banyak sih pajak ekspor dan bea keluar CPO yang diperoleh? Triliunan. Nah, jadi negara sangat diuntungkan. Kenapa? Justru pasal 2, pasal 3 seolah-olah perbuatan ekspor CPO hanya karena tidak memenuhi DMO, kebutuhan dalam negeri, 20% hingga 30%, kenapa seolah-olah jadi merugikan keuangan negara? Sementara periode Januari sampai Maret 2022, 411 juta dolar Amerika. Seberapa banyak keuntungan pajak ekspor dan bea keluar CPO? Dari angka sebesar itu triliunan keuntungan negara mungkin. Makanya ini kasus sangat aneh. Terlebih lagi penetapan tersangka terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Luar Negeri, terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, salah satu alasannya adalah karena beliau tidak melakukan pengecekan stok minyak goreng nasional. Pertanyaan saya secara hukum adalah, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengecek stok minyak goreng secara nasional? Tentu bukan kewenangan Direktur Jenderal, tentu bukan kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Terus kewenangan siapa dong? Tentu itu kewenangan dari Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. Dan kewenangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan hanya terbatas pada soal pengendalian impor. Jadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak memiliki kewenangan mengendalikan ekspor, hanya memiliki kewenangan mengendalikan impor. Tetapi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan pelaksanaan program atau pelaksanaan kegiatan ekspor, ya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri hanya memiliki kewenangan pelaksanaan ekspor, tapi dia nggak bisa mengendalikan ekspor karena itu bukan kewenangan dia. Itu kewenangan dari Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor. Jadi itu agak blunder juga menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan hanya karena nggak bisa mengendalikan ekspor soal 20-30%. Kan ini kan gara-gara begitu banyak ekspor, begitu banyak minyak goreng CPO, yang begitu banyak minyak sawit CPO atau CPO yang keluar dari Indonesia ke luar negeri sana, sehingga seolah-olah ada yang dilanggar nih kewenangan nih. Padahal Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan nggak punya kewenangan soal mengendalikan ekspor. Ya, ekspor CPO pun dia nggak punya kewenangan karena hanya berwenang mengendalikan impor. Ini jadi salah satu yang keanehan. Kemudian perkara ini kan terkait domestic price obligation dan domestic price dan domestic market obligation 20 hingga 30% yang wajib dipenuhi oleh produsen untuk kebutuhan dalam negeri, stok minyak dalam negeri, minyak goreng dalam negeri. Nah, pasal keputusan Menteri Perdagangan soal DPO DMO inilah jadi salah satu dasar penetapan tersangka. Dan perlu diketahui, keputusan Mendak soal DPO DMO itu 2022. Sementara Jaksa Agung sendiri saat rilis kasus menyebut perkara ekspor CPO ini sudah diselidiki sejak 2021-2022. Jadi ada perbuatan yang disangkakan dengan pasal 2 pasal 3 itu adalah perbuatan sepanjang tahun akhir 2021 hingga 2022. Nah, pertanyaan saya adalah aturan baru ada 2022 kok soal DPO DMO. Kenapa sekarang Anda persoalkan kalau ada yang nggak memenuhi DPO DMO? Kenapa dipersoalkan? Sementara surat perintah penyelidikan terbit di akhir 2021, terbit di sekitar bulan Desember 2021, di penghujung 2021. Kenapa pakai pasal yang 2022? Artinya surat perintah penyelidikan itu nggak ada dasar hukumnya. Nggak bisa surat perintah penyelidikan itu hanya mengacu pasal 2 atau pasal 3 kalaupun mau dipaksakan. Kenapa? Kan DPO, DMO sumbernya. Bukan pasal 2, pasal 3 aja. Bukan ini pasal ini berdua doang. Tapi DMO, DPO sumber masalah ini. Nah, sementara aturan ini baru ada 2022. Sementara mulai penyelidikan kasus ini mulai akhir 2021 sekitar bulan Desemberan. Tahun 2021 deh intinya. Kenapa pakai keputusan Mendak 2022? Artinya apa? Penyelidikan kasus ekspor CPO tidak ada dasar hukumnya karena aturan mengenai DPO DMO baru ada 2022. Pada saat awal penyelidikan belum ada itu. Sehingga tidak ada dasar hukumnya. Saya kira penetapan tersangka terhadap 4 orang kemarin begitu dipaksakan. Rompi Merah Jambu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak bersama 3 pihak swasta lainnya dibawa ke rumah tahanan untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menduga terjadi permufakatan di antara keempatnya dalam penerbitan persetujuan ekspor. Akibatnya harga minyak goreng tinggi dan terjadi kelangkaan yang berimplikasi pada kerugian perekonomian negara. Karena negara sangat diuntungkan dari sisi pajak ekspor dan bea keluar CPO, ya. Dari Januari hingga Maret aja 2022 nilai ekspornya 411 juta US dollar Amerika. Artinya ya negara bisa untung triliunan ini. Kenapa jadi kasus korupsi? Bapak Jaksa Agung, kenapa jadi tipikor pasal 2 pasal 3? Ya, kasus ini benar-benar agak janggal. Demikian. Itu dia pemaparan pengacara Ricky Pinando terkait kasus ekspor CPO yang memang agak janggal gitu loh. Negara diuntungkan, kenapa jadi rugi? Bukan kebijakan larangan ekspor CPO, pemerintah seharusnya juga berani untuk mengevaluasi izin HGU dan IUP pengusaha sawit nakal. Apalagi selama ini para pengusaha sawit telah memperoleh keuntungan ratusan triliun rupiah, namun masyarakat justru makin menderita akibat mahalnya harga minyak goreng. Karena apapun ini tanahnya milik negara, alih